Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke bagian pertama, yaitu konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu nilai Pancasila tidak akan berubah. Yang kedua, berinteraksi secara fleksibel tanpa merubah maknanya. Dan yang terakhir, implementasi dari nilai sesungguhnya. Jadi Pancasila sebagai ideologi negara memiliki arti bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, teori, atau ilmu yang diyakini kebenarannya dan dijadikan sebagai pandangan hidup berbangsa bagi setiap warga Indonesia. Jadi menurut konsep, Pancasila merupakan fondasi dari berdirinya bangsa ini karena yang pertama, Pancasila itu sebagai dasar negara, yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan yang ketiga, Pancasila sebagai identitas dan kepribadian bangsa. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai dasar negara. Teman-teman, Pancasila itu sendiri berisi tentang perjalanan bangsa. Jadi, secara singkatnya, dapat kita artikan bahwa Pancasila ini sendiri adalah nilai-nilai yang digali berdasarkan hidup masyarakat Indonesia. Dan kita sendiri tahu bahwa Pancasila itu sendiri memiliki peranan sebagai pemersatu bangsa. Sebagai rakyat Indonesia, kita juga harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama ini, menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan agama kita masing-masing. Lanjut yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang dimaksud di sini adalah kita menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Lanjut, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia ini sendiri merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, bangsa, budaya, dan ras. Namun, dengannya terbentuk NKRI, maka kita harus memulai komitmen bersama untuk terus membentengi keberagaman itu untuk mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Lanjut, kita akan masuk nilai sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Di sini kita harus bisa memilih pemimpin yang dapat dipercaya, yang mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila ini sendiri. Dan terakhir, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudan dari sila ini dapat berupa keadilan sosial, penegakan hukum, dan asas keadilan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Awalnya Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa oleh Presiden Soekarno pada pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Yang kedua yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pancasila dijadikan asas tunggal organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan nilai-nilai Pancasila yang dijadikan landasan dilaksanakannya pendaftaran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Yang ketiga yaitu pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa ini resonansi Pancasila kurang bergema karena di masa ini lebih disibukkan oleh masalah politis. Yang keempat yaitu pada masa pemerintahan Gus Dur. Muncul wacana tentang pelarangan PKI dan penyebaran agama komunis. Pada masa ini kebebasan berpendapat lebih dominan sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Yang kelima yaitu pada masa pemerintahan Megawati. Di masa ini Pancasila semakin kehilangan formalitasnya karena pendidikan Pancasila tidak dicantumkan sebagai mata pelajaran wajib akibat dari disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Yang keenam yaitu pada pemerintahan Presiden SBY. Pada masa ini juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara, dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat dan berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan adanya kekuatan gaib.
Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, ditemukan dalam bentuk menghargai, menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud dalam mencintai produk dalam negeri. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti sikap mudah menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, dan tidak menyolok atau berlebihan. Selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi: yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri ataupun kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Baiklah, kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dalam sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa dinamika Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasilanya nih. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Presiden Soekarno merupakan salah satu perumus Pancasila itu sendiri. Tapi pada masa pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena bercampurnya ideologi Pancasila dengan ideologi komunis dalam konsep Nasakom. Berbeda dari masa kepemimpinan Soekarno, pada masa kepemimpinan Soeharto, Pancasila diletakkan pada kedudukan paling tinggi atau paling kuat melalui TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pemasyarakatan P4. Pada masa ini juga nih, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi seluruh organisasi politik maupun organisasi masyarakat. Selanjutnya pada era reformasi, pasang surut Pancasila pada era ini ditandai dengan beberapa hal, seperti para penyelenggara negara enggan mewacanakan tentang Pancasila. Akibatnya, hilangnya Pancasila dalam kurikulum nasional. Ya, meskipun seiring dengan berjalannya waktu, para penyelenggara negara mulai sadar akan pentingnya pendidikan Pancasila pada perguruan tinggi. Selanjutnya, kita membahas materi tentang argumen tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal, meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa menciptakan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai, sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi menyebabkan berkurangnya kepedulian masyarakat terhadap rezim yang berkuasa. Kemudian faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pertarungan ideologis antara negara superpower yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1945 sampai tahun 1990 yang berakhir dengan bubarnya Uni Soviet sehingga Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara superpower. Yang kedua, menguatnya isu global yang ditandai dengan masuknya ideologi asing dalam kehidupan bangsa dan negara. Yang ketiga, terjadinya eksploitasi alam secara masif karena meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi. Baiklah teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan
Bagian 5, yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dipahami bahwa hakikat Pancasila sebagai ideologi negara memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Yang kedua, dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, yaitu mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka karena bersifat demokratis dan mengandung dinamika internal yang mengandung dan merangsang warga negara yang meyakininya untuk mengembangkan pemikiran baru. Yang kedua, saya akan menjelaskan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini, mahasiswa perlu menyadari bahwa peran ideologi negara itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal berikut. Yang pertama adalah ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila.